Supaya
oleh kami. Semoga kami tidak pernah khawatir akan hidup kami, tetapi selalu mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau satu-satunya harta yang berharga bagi hidup kami. Dengan mengantar Yesus Tuhan kami yang bersama Engkau dan bersama Roh Kudus juga berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Kata Pengkhotbah. Sungguh kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari ilmu, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan kebahagiaannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalahan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tenang. Ini adalah kesia-siaan. Demikian sabda Tuhan.
dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang manusiawi, segala yang duniawi, yaitu percakapan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus pada orang banyak itu, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang melimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaan itu. Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang ayah, tanahnya melimpah hasilnya. Dia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus berbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak punggung-punggungku, memberikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan dalamnya segala gadung serta yang barangku. Sudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu barang tertimbun untuk bertahun-tahun selamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tapi Allah bersabda kepadanya, hei orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kusediakan itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mempunyai harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Apakah hikmat itu? Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan yang bijaksana dalam menghadapi sesuatu. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk membuat sebuah keputusan yang bijaksana
dalam menghadapi sesuatu. Dalam bahasa Inggris, hikmat ini bisa diartikan dengan wisdom atau kebijaksanaan, tetapi juga bisa diartikan sebagai magical power atau kuasa magis, kuasa ilahi. Maka hal ini hikmat dapat diartikan sebagai sesuatu kemampuan seseorang manusia, tetapi juga di situ ada kuasa ilahi yang bekerja di dalamnya. Artinya hikmat atau kebijaksanaan bukan melulu kemampuan seseorang manusia semata, tetapi di situ ada kuasa ilahi yang bekerja di dalamnya. Dan sepanjang kehidupan ini kita manusia mencari hikmat atau mencari kebijaksanaan, atau yang sering disebut adalah filsuf, sebagai seorang filsuf, orang yang mencari kebijaksanaan dalam kehidupan ini. Dan kasih kitab Pengkhotbah itu penulisnya adalah seorang raja Yerusalem, dikatakan adalah anak Daud, dan anak Daud itu adalah Salomo. Dan kita tahu bahwa Salomo adalah raja yang bijaksana, raja yang penuh hikmat. Tidak ada raja lain yang berhikmat secara luar biasa seperti Salomo, baik sebelum dia maupun sesudah dia. Namun rupanya dibalik keluar biasaan Salomo dalam kebijaksanaan dan berhikmat, dalam kitab Pengkhotbah Salomo mengungkapkan keluhannya seperti yang kita baca dalam bacaan pertama kitab Pengkhotbah hari ini. Hikmat, kejayaan serta kekayaan yang telah Salomo miliki, namun Salomo merasakan itu semua sebagai sebuah kesia-siaan. Salomo mengatakan kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia. Salomo menganggap bahwa kehidupan ini akan berlalu dengan sia-sia. Salomo telah bekerja dengan sekuat tenaga demi mengembangkan kerajaannya hingga menjadi sebuah kerajaan yang berjaya. Namun toh pada akhirnya dia akan mati dan meninggalkan semua kebesaran, semua yang sudah dia lakukan. Dan bagi Salomo itu semua sia-sia. Pertanyaannya, mengapa Salomo yang kita kenal sebagai raja yang bijaksana mengalami situasi seperti ini? Menurut bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Bisa jadi pemikiran Salomo itu muncul karena Salomo hanya fokus pada apa yang di bumi saja. Salomo hanya melihat apa yang nampak di mata yang bisa disentuh dengan indera dan bisa dirasakan oleh dunia. Dengan kata lain, apa yang dia lakukan untuk membesarkan kerajaannya, kekayaan yang dia peroleh hanya terpusat kepada dirinya sendiri. Kejayaan, kepopuleran, jabatan, kekuasaan, kekayaan, Salomo melakukan untuk dirinya sendiri. Dan kita yang hidup di zaman modern pun memiliki semangat yang sama seperti Salomo, lebih tertarik kepada hal-hal yang tampak secara fisik. Contohnya sama kekayaan, uang, harta, mobil, motor, HP yang canggih, laptop yang mahal, tanah ada di mana-mana, rumah yang kita miliki lebih dari satu, tabungan di bank yang ratusan juta atau miliaran dan lain sebagainya. Bagi kita, itulah pencapaian-pencapaian kita. Itulah yang akan membuat kita bahagia, membuat kita selamat. Dan semua orang pasti ingin kaya. Siapa yang tidak ingin kaya? Kaya boleh-boleh saja, silakan. Tetapi ketika pemahaman kita hanya sebatas bahwa kekayaan
bisa memberi apa saja hidup tercukupi secara minimal, maka hidup kita akan fokus pada yang ada di dunia ini, pada dunia semata. Lalu terkait dengan ayat itu, apa yang harus katakan? Dalam bacaan ini bukan mengatakan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan kata lain Tuhan mengatakan bahwa keselamatanmu tidak ditentukan oleh kekayaan. Dirimu selamat tidak tergantung pada kekayaan. Yesus memberikan penjelasan hal itu, memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang hidup, yang hidup kekayaannya secara berlimpah-limpah. Tetapi ketika Allah berkata, "Hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan ambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti?" Kekayaan yang sudah dibutuhkan oleh orang kaya itu menjadi sangat sia-sia, sama seperti Salomo. Segala sesuatu yang dia peroleh dia akan sia-sia ketika dia harus meninggalkan tanah kemahiran. Di hadapan manusia memang Salomo dan orang itu memang kaya-kaya, tetapi di hadapan Allah dia tidak kaya. Saya kasih di Eropa ada sebuah kuburan Kristen. Di situ di depan pintu masuk kuburan itu ada tulisan Memento Mori. Memento